Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Kali ini saya akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau mengirim unit handphone yaitu Samsung A33 5G, teman-teman. Oke, setelah kita unboxing, kita coba untuk pengecekan unit handphonenya. Oke, ini adalah unit infonya yang dikirim sama beliau, yaitu beliau sudah menanyakan kerusakan infonya. Untuk kerusakan infonya habis kemasukan air dan sudah dibongkar sama beliau, yaitu untuk infonya tidak bisa menyala untuk tampilan layar LCD-nya dan juga tidak bisa hidup untuk infonya karena habis kemasukan air. Dan sempat diperbaiki di teknisi di daerah beliau, namun belum ada perkembangan, jadi beliau mengambil unit infonya atau di cancel untuk perbaikannya dan dikirim ke toko saya. Untuk perbaikan handphone ini saya coba untuk pengecekan dulu karena sebelumnya sudah pernah diperbaiki, jadi kita harus pengecekan dulu. Setelah saya bongkar, saya coba untuk teliti dulu di bagian fleksibel mainboardnya dan juga bentuk dari kondisi mesinnya. Sekarang kita lanjut untuk coba untuk mengangkat mesinnya untuk mengetahui bagian area mana saja yang kemasukan air atau yang kena air, teman-teman. Oke, saya coba untuk pengecekan secara total, yaitu di bagian PCB atas atau mesin utama, dan juga di bagian bawah ada fleksibel LCD sama papan chargernya atau UE charger. Jadi saya bongkar semua untuk mengambil mesin yang di atas maupun mesin yang di bawah atau mesin utama, motherboardnya, dan juga UE chargernya. Oke, setelah kita selesai untuk pembongkaran, kita coba untuk cek lebih detail kondisi mesinnya. Di bagian ini saya mendapati masih ada sisa korosi dan jamurnya. Dan di bagian ini juga terdapat seperti ada pin kaki konektor yang hangus ya teman-teman, atau bekas korosi yang kemasukan air, dan ada beberapa komponen juga agak korosi. Ini adalah di bagian soket konektor motherboard, yaitu di bagian mesin utama. Kita coba untuk pengecekan lebih detail di seluruh komponen yang ada di mesin, teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui di area mana saja yang masih terdapat korosi. Untuk di bagian soket-soket kamera masih bersih, yang ada sisa korosinya itu terdapat ada di bagian soket konektor baterai dan juga soket konektor motherboardnya. Dan ini adalah bagian papan charger atau UE chargernya. Di situ masih ada beberapa jamur juga atau terdapat korosi. Untuk di bagian lubang konektor cas juga terdapat korosi ya teman-teman. Jadi apabila handphone atau semua komponen yang mesin itu terdapat korosi, harus kita bersihkan secara total untuk menghilangkan sisa korosinya. Sedangkan di bagian ini ada fleksibel mainboard, sudah pernah diperbaiki, kelihatannya di bagian ini agak leleh atau bekas dari solderan ya teman-teman. Oke, di sini juga saya mendapati bekas di solder ulang, tapi masih ada sisa korosinya. Kita coba untuk membersihkan secara total nanti teman-teman. Sebelum kita membersihkan total, kita coba untuk pengecekan di bagian ini adalah fleksibel LCD. Di situ konektor fleksibel LCD-nya juga masih terdapat sisa korosi, teman-teman. Oke, yang saya tunjuk itu masih ada sisa korosinya. Sedangkan untuk di bagian ini adalah fleksibel tombol power, juga masih ada jamur, dan di bagian ini ada fleksibel soket baterai, juga masih ada sisa kerak korosi yang hingga sedikit teman-teman. Jika tinggal sedikit korosinya itu kita bisa membersihkannya, namun saya coba untuk memperbaiki dulu, yaitu di bagian fleksibel mainboardnya yang masih terdapat sisa korosi dan bekas disolder ulang. Kita angkat soket konektornya menggunakan blower dari bawah. Di situ masih terdapat sisa korosi hingga menyebabkan pin kaki yang ada di fleksibel itu hangus ya teman-teman. Jadi kita coba untuk kerik dulu.
Oke, secara halus untuk mengerik di bagian ini agar tidak bikin luka di bagian fleksibel atau tidak bikin cacat di bagian jalurnya. Setelah kita kerik, untuk pin kaki konektornya sudah terlihat dan sisa jamurnya sudah tidak ada. Kita gunakan flux secukupnya saja dan kita bisa solder ulang atau memberikan timah baru. Setelah kita memberikan timah baru, kita bersihkan dan kita pasang ulang di bagian soket konektornya. Apabila pin kaki konektor itu juga masih ada sisa korosi seperti ini, jika sudah kita bersihkan, kita kerik ulang untuk menghilangkan sisa korosi atau sisa hangus yang ada di pin kaki konektornya. Setelah itu kita berikan timah baru atau kita solder ulang dan kita presisikan kembali untuk pemasangan soket konektor yang ada di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan ulang seperti pengangkatan pertama ya teman-teman, atau kita angkat pertama kali tadi. Kita pasang menggunakan blower dari bawah dengan cara kita tatakan menggunakan plat dan kita tekan secara halus untuk proses pemasangan dan kita presisikan. Ini adalah hasilnya jika sudah terpasang dengan presisi, pin kaki konektornya sudah terpasang semua. Sekarang di bagian ini juga terdapat sisa korosi ataupun bekas dari solderan ulang. Kita coba angkat juga. Jadi untuk fleksibel mainboard, jika masih terdapat sisa korosi, daripada disolder ulang, kalau saran saya menggunakan metode seperti ini teman-teman, yaitu dengan cara kita angkat soket konektornya dengan cara memblowernya dari bawah dengan dikasih tatakan plat agar tidak bikin rusak di bagian fleksibelnya. Jika sudah kita angkat konektornya, terdapat ada salah satu pin kaki konektor yang hangus atau sisa korosi, kita kerik secara halus dan kita bersihkan sisa korosinya yang menyebabkan pin kakinya itu hangus teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita coba untuk kasih flux dan kita berikan timah baru atau kita solder ulang. Jika sudah selesai, gantian kita di bagian soket konektornya, kita coba untuk cek di bagian pin kaki konektornya yang terdapat korosi atau menyebabkan hangus teman-teman. Kita kerik dan kita kasih flux secukupnya saja untuk kita solder ulang atau memberikan timah baru. Jika sudah selesai, kita bisa mempresisikan kembali untuk proses yaitu pemasangan ulang. Kita presisikan dulu di bagian soket konektor ke fleksibelnya. Kita tambahkan flux agar di bagian soket konektornya tidak gerak dan kita pasang ulang menggunakan blower dari bawah, yaitu memakai tatakan plat ya teman-teman untuk melindungi fleksibelnya agar tidak meleleh. Oke, kita pasang dan kita tekan secara halus, lalu kita coba untuk pengecekan ulang apakah semua pin konektor ini sudah terpasang presisi atau belum. Kita cek, jika sudah terpasang semua presisi dan rapi, tidak ada yang hangus lagi atau sisa korosinya sudah hilang total. Jika sudah selesai, kita coba untuk lanjut perbaikan, yaitu jika masih ada salah satu kaki pin yang kelihatan belum nempel, kita coba untuk solder ulang pelan-pelan seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk kita solder ulang, kita coba untuk pengecekan ulang lagi agar lebih maksimal saat kita selesai mengerjakan. Oke, jika sudah selesai untuk kita solder ulang dan untuk pemasangan ulang di bagian fleksibel atau soket konektor yang ada di bagian fleksibelnya, kita lanjut untuk proses yaitu pengangkatan atau kita angkat di bagian soket konektor yang ada di bagian mesin motherboardnya. Karena di bagian ini ada salah satu pin kaki atau beberapa kaki yang hangus atau terdapat korosi, jadi kita angkat dan juga kita akan menggantinya. Untuk panas blower saat kita mengangkat soket konektornya atau melepas soket konektornya, saya menggunakan panas blower di angka 3 sampai 3,2.
sedangkan anginnya menggunakan 2 teman-teman. Pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai ada komponen yang hilang atau ada komponen yang bergeser. Setelah kita bersihkan, kita cek di bagian ini ada beberapa pin kaki konektor atau salah satu pin konektor yang hangus. Kita coba kerik apakah jalurnya ini hilang atau masih terdapat pin kaki konektornya. Kita kerik secara halus, jangan menekan menggunakan ujung pisau itu terlalu keras ya teman-teman. Kalau kita kerik terlalu keras itu nanti bisa hilang untuk pin kaki konektornya. Jadi kita kerik secara halus saja hingga terlihat untuk pinnya, lalu kita solder ulang untuk memberikan timah baru. Jika sudah selesai, kita cek secara keseluruhan di bagian semua pin kaki konektornya. Jika tidak ada lagi yang korosi, kita lanjut untuk memberikan timah baru ke bagian semua pin kaki konektornya dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja, dan kita memberikan timah cair atau timah pasta. Dengan hati-hati untuk memberikan timahnya, jangan sampai ada komponen yang bergeser atau komponen yang hilang. Hati-hati, ini harus teliti ya teman-teman, khususnya di bagian memberikan timah baru harus presisi dan sama rata. Jangan sampai ada kerendahan ataupun ketinggian di bagian timahnya. Jadi usahakan timahnya sama rata. Setelah selesai, kita siapkan soket konektor yang baru. Ini adalah soket konektor yang baru yang akan kita pasang. Sebelum kita pasang, perhatikan di bagian pin konektornya itu masih kuning ya teman-teman, belum ada timahnya. Agar lebih mudah untuk proses penggantian, ini seringkali saya metode menggunakan seperti ini, yaitu dengan cara proses memberikan timah pada pin atau seluruh kaki konektornya menggunakan mesin bangkai kanibalan yang tidak terpakai. Saya menggunakan untuk mesin, kalau nggak salah Samsung juga, dengan jumlah pin yang sama untuk proses pemancingan atau memberikan timah yang ada di bagian konektor yang baru. Setelah kita memberikan timah yang baru, kita cek ulang apakah semua konektor pin yang ada di konektor itu sudah ada timahnya atau belum. Jika sudah ada timahnya semua, kita presisikan dan kita tambahkan flux secukupnya saja. Kita lanjut fokus untuk mengerjakan proses pemasangan. Ini harus ekstra hati-hati, tujuannya agar tidak meleleh teman-teman. Kita presisikan dulu dan kita berikan flux secukupnya saja. Kita blower sebentar hingga nempel sedikit atau setengah matang dengan panas blower dengan ukuran yang sama, yaitu panas 300 sampai 320 untuk anginnya di angka 2 teman-teman. Kita tekan secara halus setelah kita mempresisikan. Jika sudah terpasang dengan presisi, kita bersihkan lalu kita cek ulang teman-teman. Oke, diwajibkan untuk semua pin konektornya itu terpasang semua. Kalau masih ada yang belum terpasang, kita bisa memblower ulang dan kita tekan ulang teman-teman. Tujuannya untuk menekan konektor ke mesin itu agar bisa terpasang semua di seluruh pin kaki konektornya ke bagian mesin. Setelah terpasang, kita coba untuk pasang fleksibelnya dan kita cek ulang teman-teman. Oke, setelah kita perbaiki di bagian konektor yang ada di motherboard dan juga fleksibelnya, kita koneksikan charger. Alhamdulillah gambarnya sudah tampil dan keluar notifikasi pengisian daya baterai. Dan juga untuk pergerakan ampere normal ya teman-teman, di angka 1,5 ampere. Kita coba untuk menyalakan infonya. Tujuannya untuk pengetesan lebih dalam, yaitu fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu teman-teman, karena resikonya yaitu mati total yang disebabkan di bagian konektor yang kita ganti atau di bagian soket konektor motherboard itu di bagian bawah ada bagian IC CPU. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan PCB kembung atau PCB rusak atau bisa bahkan menyebabkan mati total yang dikarenakan oleh proses penggantian konektor itu mungkin terlalu overheat atau kepanasan
saat menggunakan blower hingga menyebabkan CPU ikut mati ataupun tidak bisa dinyalakan infonya teman-teman. Jadi saran saya dikerjakan harus dengan ekstra hati-hati. Setelah saya cek ulang fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Untuk pengisian daya cepat juga masih support ya teman-teman. Alhamdulillah sudah kelar semua, selesai dengan normal sekali. Kita lanjut untuk proses ini, kita lepas kembali untuk pengecekan ulang. Oke, di bagian ini saya ingin memperkuat di bagian soket konektor yang ada di bagian motherboardnya dengan cara kita lindungi atau kita lapisi menggunakan lem hijau atau menggunakan pelapis PCB teman-teman. Ini tujuannya hanya untuk memperkuat soket konektornya agar saat kita kepengen melepas atau memasang fleksibelnya kembali itu tidak mudah patah, serta untuk melindungi semua pin kaki konektornya agar jika suatu saat nanti kemasukan air tidak ada korosi lagi yang ada di bagian pin konektornya. Apabila ada pertanyaan apakah nggak sulit lagi Bang jika nanti suatu saat itu patah dan kepengen diganti, ada lem hijau atau lem PCB itu apakah bisa diganti lagi atau sulitkah saat kita melepasnya? Saya jawab sangat mudah sekali teman-teman. Jika kalian kesusahan untuk melepas soket konektor yang terdapat ada lem pelindung PCB seperti yang saya kasih tadi, itu kalian bisa menggunakan metode seperti awal tadi, yaitu melepas soket konektornya menggunakan blower panas di angka 3,2 atau minim 3 dan anginnya di angka 2. Menggunakan flux secukupnya saja sambil kita kerik menggunakan pinset atau pisau, dan membersihkan sisa lem hijaunya juga bisa lebih mudah menggunakan thinner sambil kita kerik pelan-pelan menggunakan pisau teman-teman. Jadi saran saya seperti itu untuk metode perbaikannya. Dan setelah saya rakit ulang, saya coba untuk cas dulu hingga 100%. Kita coba cabut dan kita nyalakan ulang untuk melihat hasil akhirnya. Karena infonya sudah saya rakit semua dan pemasangan sudah presisi, rapi dan bersih, tinggal kita menyalakan infonya dan kita pengecekan semua fungsi handphone ini. Karena di bagian soket konektor motherboard dan juga fleksibel mainboard itu fungsinya sangat banyak sekali, mulai dari LCD, touchscreen, mikrofon, speaker, dan juga charger, dan masih banyak lain seperti vibrat atau getar teman-teman. Sangat banyak sekali fungsinya untuk di bagian fleksibel mainboard dan juga soket konektor yang ada di motherboardnya. Kita cek fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat nyaman sekali, tidak tersendat-sendat, dan juga semua fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Untuk LCD-nya juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke, setelah kita selesai pengecekan, untuk sinyalnya sudah keluar 4G dan tinggal kita cek fungsi dari kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk hasil kamera belakang alhamdulillah tetap masih jernih dan bersih. Untuk kamera depan juga masih bersih. Untuk kedua kamera alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Tinggal kita pengecekan di bagian fungsi mikrofon atau audionya. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba lo 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba lo 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tadi coba lo 1 2 3 dicoba lo. Dan alhamdulillah untuk perekam suara atau fungsi dari audio bisa berfungsi dengan sangat normal, mulai dari speaker, mikrofon, dan lain-lain. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.